warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alfida dengan NIM 2005870 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kehidupan masyarakat dari masa prasejarah, kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, masa kolonialisme, dan hingga saat ini. Dari aspek ekonomi, politik, agama, budaya, sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang pertama, masa prasejarah. Dari aspek ekonomi, ada 3 zaman, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan Megalitikum. Pada zaman Paleolitikum, manusia hidup dengan cara nomaden, berburu dan meramu. Pada zaman Mesolitikum, manusia mulai mengenal cara bercocok tanam. Sedangkan pada masa Megalitikum, manusia hidup dengan cara bercocok tanam dan berternak. Dari aspek politik, manusia hidup secara kelompok dan bergantung pada alam. Oleh karena itu, sistem politik pada masa ini adanya pemimpin dari masing-masing kelompok. Dari aspek agama, manusia menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme, yaitu sistem kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan benda gaib. Dari aspek budaya, adanya kapak genggam, menhir, dolmen, dan alca. Dari aspek sosial, kehidupan sosial manusia pada zaman prasejarah adalah berkelompok. Karena pada masa ini manusia hidup berpindah-pindah dan bergantung pada alam, sehingga mereka membentuk kelompok di tempat mereka berada. Dari aspek ilmu pengetahuan, masa prasejarah adalah masa belum mengenal tulisan. Meskipun demikian, masa ini manusia belajar bagaimana cara bertahan hidup melalui keterampilan untuk berburu, meramu, mengumpulkan makanan, bercocok tanam, hingga membuat beberapa benda logam. Selanjutnya, dari aspek teknologi, pada masa ini manusia menggunakan teknologi dari batu dan tulang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang kedua, masa kerajaan Hindu-Buddha. Dari aspek ekonomi, pada masa ini masyarakat sudah mengenal sistem perdagangan, yang mana perdagangan tersebut dilakukan dengan cara sistem barter. Dari aspek politik, setelah masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, masyarakat mengenal sistem kerajaan, yang mana dipimpin oleh seorang raja. Selanjutnya, dari aspek budaya, adanya candi-candi, kitab-kitab, dan prasasti. Dari aspek agama, pada masa ini agama Hindu-Buddha mulai masuk ke Indonesia, sehingga masyarakat mulai menganut kepercayaan Hindu dan Buddha. Selanjutnya, aspek sosial, masyarakat Hindu-Buddha pada masa ini menganut sistem kasta, yang mana sistem kasta ini terbagi menjadi 4, yaitu kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Selanjutnya, aspek ilmu pengetahuan. Pada masa ini, masyarakat sudah mengenal tulisan dan aksara. Dari aspek teknologi, salah satu bukti perkembangan aspek teknologi pada masa Hindu-Buddha yaitu adanya akulturasi pada bangunan-bangunan seperti candi. Yang ketiga, masa kerajaan Islam. Dari aspek ekonomi, pada masa ini sistem ekonominya adalah perdagangan dan pelayaran, yang mana perdagangan semakin berkembang pesat dan menjadi perdagangan utama. Selanjutnya, aspek politik. Menggunakan sistem yang sama dengan kerajaan Hindu-Buddha, yaitu kerajaan, tetapi sistem kerajaan berganti nama menjadi kesultanan. Dari aspek budaya, adanya masjid, makam, kesenian, dan seni ukir. Sedangkan dari aspek agama, pada masa ini agama Islam sudah masuk ke Indonesia, sehingga ada masyarakat yang beralih dari agama Hindu-Buddha ke agama Islam. Dari aspek sosial, masuknya Islam ke Indonesia membuat sistem kasta yang ada di masyarakat pada zaman Hindu-Buddha menjadi hilang dan tidak diterapkannya lagi.
Yang keempat, masa kolonialisme. Dari aspek ekonomi, sistem ekonomi pada masa ini adalah sistem tanam paksa dan kapitalisme. Dari aspek politik, sistem pemerintahannya yaitu sistem kolonial Belanda atau kerajaan Belanda. Kekuasaan tertinggi dipegang dan diatur oleh pemerintah kerajaan Belanda, namun jasa rakyat asli Indonesia tetap digunakan. Dari aspek budaya, cara berpakaian, pergaulan, dan gaya bahasa yang mengikuti bangsa Barat. Dari aspek agama, perkembangan agama pada masa kolonialisme dipengaruhi oleh gospel, yaitu menyebarluaskan agama Nasrani. Agama Nasrani dibedakan menjadi dua, yaitu Katolik dan Kristen. Yang terakhir, pada masa kini, dari aspek ekonomi, sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini adalah bentuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Koperasi merupakan salah satu wujud dari diterapkannya sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pilar ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Dari aspek politik, sistem politik Indonesia saat ini yaitu demokrasi Pancasila, yang artinya keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. Dari aspek budaya, pada saat ini banyak sekali budaya yang dihasilkan dari masyarakat Indonesia. Salah satunya dari segi berpakaian maupun kesenian. Dari aspek agama, pada masa sekarang ada 6 agama yang tersebar di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, yang mana mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Dari aspek teknologi, sistem teknologi di Indonesia saat ini sudah sangat maju dan berkembang pesat, seperti penggunaan aplikasi untuk memesan makanan, memesan barang, atau mencari ojek online, ataupun pembayaran yang dilakukan secara online melalui aplikasi.